which is bagus ya, karena kan biar nggak jadi sampah terus-terusan dong. Karena kan ada nih sampah yang bisa terdaur ulang dengan sendirinya, bahkan ada yang nggak bisa, kayak plastik. Karena kalau misalnya nggak didaur ulang kayak gitu kan bakal jadi sampah yang ngegunung terus ya dong. Yang pertama tuh jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua tuh dari segi pemerintahnya, bisa nggak sih kalau misalnya di public area lebih banyak nih tempat-tempat sampah yang lebih proper gitu loh untuk kita buang sampah. Karena kayak contohnya di sini aja nih, nggak ada nih tempat sampah yang mau buang, kita juga mau buang sampah pun jadi bingung. Kalau dipakai lagi sama masyarakat ya memang tentunya baik ya, namanya juga daur ulang, artinya kita bisa mengurangi beban sampah yang dibuang gitu ya. Tapi balik lagi, kalau memang itu didaur ulang, itu harus dipastikan lagi, karena kan yang namanya daur ulang kan pasti ada zat-zat yang berbahaya gitu kan. Barangnya masih bisa dipakai lagi, pakai lagi, bawa tumbler misalnya gitu. Paling sederhana sih bawa tumbler lah. Jadi nggak usah beli botol plastik, karena kan kalau udah botol plastik habis dipakai itu kan pasti dibuang. Ya pemirsa, kalau kita melihat cerita dari Chandra Asri Group yang sukses ya menerapkan ekonomi sirkular, harusnya perusahaan lain juga bisa melakukan itu. Nah, Mbak Astrid, apa sih tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi para perusahaan, pelaku usaha yang belum menerapkan ekonomi sirkular ini? Baik, jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Bappenas, kita melihat bahwa salah satu tantangan yang paling dominan itu adalah kebiasaan para pelaku industri dan juga konsumen. Karena mereka sudah terbiasa nih dengan prosesnya adalah dari A sampai Z gitu ya. Jadi produk, dan mereka ketika memang mau melakukan misalnya tadi ada daur ulang misalnya, mereka harus memiliki proses yang bagus sebenarnya sana. Nah, take actionnya seperti itu merupakan big step untuk pelaku industri karena mereka harus memikirkan semua halnya. Dan untuk konsumen memang di sini atau kita sebagai pengguna produk dan bagaimana produk itu end up-nya sampai ke landfill, yaitu ada di konsumen, ya bagaimana kita melakukan misalnya adalah pemilahan sampah di rumah, atau setidaknya adalah bagaimana kita tidak membuang sampah ke lingkungan. Hal itulah yang harus salah satu tantangan juga seperti itu. Dari kesadaran kemudian kebiasaan. Iya betul, kebiasaan. Dan selain itu juga ada terkait infrastruktur mungkin ya, mungkin tidak semua perusahaan ya yang bisa melakukan tadi misalnya membuat, misalnya dia mengambil plastik untuk mengubah lagi menjadi plastik ataupun menjadi produk lain, memang itu butuh infrastruktur dan juga mungkin di situ ada modal. Iya. Nah mereka tentu membutuhkan modal yang cukup untuk bisa mengaplikasikan ekonomi sirkular di dalam proses di industri mereka. Oke, baik. Saya mau kembali ke Ibu Vivi. Ini selain melakukan daur ulang pada sampah, kemudian hal apa lagi yang didorong pemerintah untuk mendukung penerapan ekonomi sirkular? Ya, jadi ada 4 kurang lebih ya. Yang pertama tentunya penerapan efisiensi sumber daya. Tadi yang disampaikan Pak Edi, banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang sudah mulai mengolah recycle airnya, mengolah limbahnya menjadi biogas untuk listrik perusahaan tersebut. Dan banyak lagi termasuk juga di bidang agriculture ya, untuk pakan ternak misalnya dari sampahnya. Yang kedua adalah penerapan eco-design untuk berbagai produk. Ini juga perlu teknologi, jadi tantangan tadi mengakuisisi teknologi dan tentunya investasi ya di dalam situ. Banyak sekali anak-anak muda nih startup ya yang bergerak di bidang itu mendorong circular economy di Indonesia. Kemudian yang ketiga menerapkan guna ulang atau memperpanjang masa pakai produknya. Ini juga tadi sebagiannya dari behavior change kita semua. Dan terakhir adalah ekosistem yang tentunya ke depannya nih perlu kita dorong. Kami pemerintah juga banyak belajar bagaimana menumbuhkan sirkular ekonomi, mulai dari KBLI misalnya. Tadi kita banyak cerita tentang bahwa industri kita nih turunannya belum sampai mengadopsi perkembangan inovasi di dalam sirkular ekonomi. Demikian juga insentif dan disinsentif baik dalam konteks perpajakan maupun juga dalam konteks misalnya gas untuk industri dan sebagainya, yang tentunya ke depan ekosistem untuk sirkular ekonomi perlu ditumbuhkan. Oke, baik. Mungkin ini bisa juga menjadi contoh ya Pak Edi, bisa menjelaskan bagaimana kemudian inisiatif ekonomi sirkular yang telah dilakukan oleh Chandra Asri Group ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, ataupun perusahaan itu sendiri. Baik,
Manfaat yang kami rasakan selama kami jalankan secara konsisten, pertama adalah dari sisi lingkungan. Tentu banyak sekali, ada banyak perubahan-perubahan yang dilakukan, yang kami pantau itu ada perubahan sikap masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Dan itu perlu ada satu upaya yang berkelanjutan. Yang kedua tentu adalah mengenai dari inovasi sosial ini menimbulkan satu dampak ekonomi. Jadi masyarakat itu saya rasa setelah ekonominya mereka akan banyak mudah untuk mengubah behaviornya apabila ada ekonomi. Jadi kalau nggak ada ekonomi yang tampak dan jelas itu ekonominya perubahannya agak lambat. Nah karena itu secara konsisten bagaimana penciptaan nilai ekonomi daripada sampah ini dapat secara berkelanjutan. Nah ini adalah tentu adalah pentingnya keberlanjutan antar sesama stakeholders. Nah kalau dari sisi manfaat untuk Chandra Asri sendiri dengan melakukan circular economy dan kemudian ekonomi hijau yang kami lakukan, pertama kami mendapatkan apresiasi banyak dari pihak luar, khususnya karena kami perusahaan yang TBK. Jadi menamatkan nilai environment social governance itu secara terus berkelanjutan meningkat. Contoh misalnya MSCI Index. Kalau dulu kami masih di range yang sifatnya masih nasional, sekarang menjadi global standard index. Jadi sudah menjadi global standard itu apa yang dilakukan oleh Chandra Asri dengan industri yang sejenis. Nah kemudian dari Sustainalytics kami memiliki menjadi ranking kedua di dunia industri kimia yang dicontoh untuk melakukan ESG yang secara berkelanjutan. Dan kemudian juga secara nasional kami penerima proper emas yang diberikan anugerahkan oleh pemerintah melalui KLHK. Dan juga banyak lain yang kami mendapatkan apresiasi tidak hanya dari termasuk IDX. IDX adalah satu-satunya industri petrokimia yang masuk di dalam ESG terbaik dari sekian banyak perusahaan-perusahaan yang publish. Dan kemudian terakhir kami juga menerima tahun lalu penghargaan dari ASEAN Business Awards. Itu adalah satu-satunya industri besar yang menerima terkait dengan sirkularitas produk yang kami lakukan. Selain itu juga banyak apresiasi terkait dengan juga SNI Awards. Kami penerima Platinum SNI Awards yang dari pemerintah, dari BSN. Kemudian Green Industry level 5 dan itu adalah yang tertinggi. Dan tentu hal-hal ini dampak di sini memberikan suatu kepercayaan kepada pemegang saham bahwa menempatkan saham di Chandra Asri itu adalah satu berkelanjutan merupakan partner yang terbaik. Nah itu manfaat yang kita dapatkan dan kemudian kepada pemerintah dan stakeholders lainnya ya yakin bahwa mengembangkan industri kimia dan lain sebagainya itu juga sangat baik apabila melakukan beyond compliance apa yang seperti halnya dilakukan oleh Chandra Asri. Nah itulah manfaat yang kami dapat baik secara eksternal maupun dari internal. Nah, tapi kan Pak di balik kesuksesan ini pasti ada tantangan dan kendala dalam mengimplementasikan ekonomi sirkular itu. Bagaimana Chandra Asri bisa mengatasi atau menghadapi tantangan kendala tersebut? Ya, selama perjalanan 4 tahun ini banyak tantangan yang dihadapi, apalagi di masa COVID yang lalu. Pertama adalah bagaimana meyakinkan ke banyak stakeholders, bagaimana kita meng-engage stakeholder, khususnya Pentahelix stakeholders, bahwa konsep dari pengelolaan sampah ini adalah satu yang baik. Ekonomi hijau juga baik, dan lain sebagainya itu, makanya kami tidak henti-hentinya melakukan advokasi kepada pemerintah, kepada akademisi, kepada NGO, kepada akademisi, mahasiswa, dan lain sebagainya secara Pentahelix. Itu kita lakukan. Dan kita lakukan terus membuat satu tim tersendiri, kita tim namanya Circular Economy dan kemudian Creating Shared Value. Nah ini adalah tim ini yang bekerja untuk melakukan advokasi kepada banyak stakeholders. Dan juga kami juga melakukan banyak sekali inovasi-inovasi yang tentunya kita harapkan dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan dikembangkan lebih luas tentunya. Nah ini yang kita lakukan. Baik, tadi kan juga disampaikan salah satu inovasi yang sudah dilakukan Chandra Asri yaitu mengubah sampah plastik menjadi aspal begitu ya. Nah sudah dipakai atau mungkin sudah di mana saja inovasi tersebut digunakan dan juga apa keunggulannya? Ya. Jadi upaya aspal plastik ini sebetulnya bukanlah suatu hal yang baru, tetapi Chandra Asri secara konsisten mengimplementasikan dan mencari titik-titik benang-benang mana yang sehingga nanti dapat kita perbaiki selama 4 tahun ini.
Dan memang awal mulanya ini adalah pledge kami pada Our Ocean 2018. Kami ingin membangun 100 km jalan aspal plastik. Dan itu lebih, jadi lebih 20%, jadi 120 yang kami capai. Dan itu kita laksanakan kebanyakan di Pulau Jawa. Dari Cilegon, Garut, kemudian Jakarta, terus kemudian juga di Surabaya, di Semarang, dan lain sebagainya. Dan termasuk juga di Jawa Tengah, di Kudus. Dan ini membuat banyak pihak akhirnya menyadari bahwa pada akhirnya tumbuhlah ekosistem supply and demand. Sehingga nanti kita harapkan juga sampaikan juga seandainya kepada pemerintah untuk memberikan suatu kebijakan saat aspal plastik menjadi standar nasional kelak nantinya. Oke, luar biasa Pak Edi. Nanti kita akan lanjut pembahasan ini usai jeda. Indonesia Business Forum masih akan kembali sesaat lagi.